Halo Sobat Blender, kita bertemu lagi di konten proses produksi tembakau cerutu bawah naungan di PT PN 1 Regional 4 Kebun Tembakau Jember. Jika di konten sebelumnya kita menginformasikan terkait dengan proses persiapan pengeringan, kali ini yang akan kami sharingkan informasi adalah terkait dengan proses pengeringan tembakau. Jadi dalam proses pengeringan tembakau cerutu ini, Sobat Blender, ini spesifik berbeda dengan proses pengeringan tembakau jenis yang lain, seperti tembakau yang dikhususkan untuk sigaret kretek, kemudian tembakau untuk rokok putih. Ini proses pengeringannya berbeda. Jadi untuk proses pengeringan tembakau cerutu ini lebih kepada bagaimana tembakau itu mengalami proses pengeringan secara alami. Ya, secara alami artinya bahwa proses ini di dalam proses dari tembakau hijau sampai dengan tembakau kering, ini diharapkan tembakau itu mengalami pengeringan secara natural dengan memanfaatkan kondisi alami kelembapan dalam gudang dan juga sirkulasi udara. Oke Sobat Blender, untuk proses pengeringan ini ada beberapa tahapan, mulai dari tembakau hijau segar sampai dengan tembakau kering. Jadi tahapan utama adalah, yang pertama adalah wilting atau pelayuan, kemudian yellowing atau mulai menguning, yang ketiga adalah browning, jadi mulai pencoklatan, dan yang terakhir adalah fixing. Fixing adalah fase di mana tembakau sudah kering seluruhnya, baik itu lamina daun maupun gagangnya. Untuk di tempat ini, rekan-rekan bisa melihat ini adalah tembakau yang masih mengalami proses wilting. Jadi ini adalah tembakau sudah mengalami pengeringan hari kedua. Jadi prosesnya masih sebatas layu. Jadi perlakuan yang kita lakukan dengan tembakau yang mengalami proses pelayuan ini adalah pemberian sirkulasi udara, kemudian mempertahankan bagaimana untuk kelembapan di dalam ruangan tetap stabil pada kisaran 80-90%. Tujuannya adalah agar proses pelayuan ini tidak terlalu cepat. Apabila kelembapan di bawah 80% dan pelayuannya terlalu cepat, ini akan menimbulkan terjadinya miss dalam proses, yaitu tembakau menjadi cenderung kehijauan, yang itu juga akan berpengaruh terhadap rasa cerutu yang dihisap nantinya. Kemudian setelah mengalami proses wilting, ini akan kita tunjukkan tembakau yang mengalami proses yellowing. Jadi proses yellowing ini dimulai secara normal pada umur 3-4 hari. Untuk proses yellowing ini berbeda dengan perlakuan di proses wilting, ya. Untuk pemberian sirkulasinya tetap sama, kan, tetapi ada perlakuan tambahan di sini, yaitu pemberian pengasapan pada malam hari. Jadi pemberian pengasapan ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi kelembapan di dalam gudang pada kisaran 80-90%. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ini ada alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan. Ini ada sekam, ya, bahan untuk pembuatan pengasapan nantinya. Jadi untuk aktivitas pengeringan ini sudah kita siapkan pada siang hari untuk dilakukan aktivitas pengeringan pada malam hari nantinya. Oke Sobat Blender, di gudang ini akan saya tunjukkan proses pengeringan lanjutannya. Jika sebelumnya saya tunjukkan untuk proses yellowing, di sini tembakau yang sudah mengalami proses
pencoklatan atau browning. Kondisi ini dicapai pada umur 6 sampai 9 hari. Jadi secara normal pencoklatan dimulai pada umur 6 sampai 9 hari. Kemudian untuk proses pengeringannya pada siang hari yang harus kita lakukan agar proses ini berjalan tetap normal dan alami adalah dengan pemberian sirkulasi udara dengan membuka jendela. Jadi kita biarkan udara masuk, terjadi pergantian udara di dalam dan di luar gudang. Kemudian untuk kelembapan udara berbeda dengan proses wilting dan yellowing. Kelembapan kita turunkan pada kisaran 70% sampai 80%. Kenapa? Karena kalau kelembapannya terlalu tinggi sampai 90%, dikhawatirkan akan terjadi pembusukan pada lamina daun. Sehingga dengan kelembapan yang semakin turun, resiko terjadinya kebusukan bisa kita hindari. Oke, Sobat Planter, di gudang ini saya tunjukkan tembakau yang sudah mengalami pencoklatan lamina. Ya, pada umur ini 9 sampai dengan 13 hari. Jadi lamina sepenuhnya sudah coklatnya merata, hanya tinggal gagang yang masih ada kandungan kadar airnya. Pada kondisi ini adalah fase kritis proses pengeringan. Sehingga untuk treatment pengeringannya pada siang hari yang kita lakukan adalah memberikan sirkulasi udara yang lebih optimal lagi. Ya. Kemudian kelembapan ruangan kita turunkan lagi pada kisaran 60 sampai 70%. Karena apabila kelembapannya terlalu tinggi pada kisaran di atas 70%, resiko adalah terjadinya pembusukan pada gagang daun tembakau, yang itu akan menyebabkan jadi tembakau non produksi. Kemudian untuk perlakuan-perlakuan lainnya adalah bagaimana tembakau pada saat kondisi lamina rata ini, apabila dipegang, ini kondisinya agak sedikit keras, ya, agak sedikit keras. Sekali lagi tujuannya untuk menghindari terjadinya pembusukan pada gagang tembakau. Demikian informasi terkait dengan proses pengeringan tembakau cerutu pada siang hari, yang lebih menitik beratkan pada pengaturan sirkulasi udara dan pengaturan kelembapan di dalam ruangan. Dan proses pengeringan ini tidak hanya kita lakukan pada siang hari, pada malam hari nantinya juga akan kita lakukan beberapa aktivitas, yaitu pengasapan, kemudian juga ada aktivitas pemberian penghangatan kondisi ruangan dalam bentuk pemberian bara api. Tunggu nanti malam dalam proses pengeringan. Halo Sobat Planter, kita bertemu lagi dalam aktivitas produksi tembakau cerutu bawah naungan. Jika siang hari tadi saya sudah menyampaikan informasi bagaimana proses pengeringan tembakau cerutu ini dilakukan. Jika siang hari kita memanfaatkan sirkulasi udara dengan membuka sisi kanan kiri atau jendela gudang pengering, sehingga bisa menyebabkan terjadinya proses pelayuan dan proses lanjutan selama proses pengeringan. Untuk kali ini pada malam hari akan saya informasikan perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Sebenarnya ada dua perlakuan pada malam hari. Yang pertama adalah pengasapan, kemudian yang kedua adalah pengapian. Untuk pengasapan ini kita perlakukan untuk tembakau yang masih mengalami proses pelayuan, proses menguning, dan mulai pencoklatan. Sedangkan proses pengapian baru kita perlakukan kepada tembakau yang sudah mengalami proses pencoklatan sempurna. Untuk di tempat ini
saya akan menunjukkan bahwa tembakau ini sudah memasuki hari ketiga setelah dinaikkan. Ya. Pada kondisi kali ini kita bisa melihat tembakau mengalami proses menguning, ya. Sehingga ini adalah parameter yang bisa kita gunakan untuk memulai proses pengasapan. Sedangkan bahan yang digunakan, kita hanya menggunakan bahan sekam, ya. Hanya sekam ini kita treatment, kita lembapi, kita perciki dengan air. Tujuannya adalah agar panas yang dikeluarkan dalam pembakaran atau pengasapan ini tidak terlalu tinggi, yang juga akan berisiko terhadap kesempurnaan proses perubahan pada daun. Pada prinsipnya, untuk proses pengasapan ini lebih kepada bagaimana mempertahankan kondisi kelembapan pada siang hari ini bisa stabil pada malam hari. Akan tetapi, proses pengasapan ini sebetulnya juga ada manfaat lain, ya. Yang pertama, merangsang untuk proses perubahan pada daun. Yang pertama adalah merangsang proses menguning, kemudian berlanjut pada proses pencoklatan. Yang kedua adalah untuk memproteksi daun yang dalam proses pengeringan ini dari perkembangan spora-spora penyakit yang dibawa dari lahan, seperti Cercospora, Alternaria. Ini adalah jamur-jamur yang bisa menyebabkan cacat pada daun setelah kering nantinya. Kemudian manfaat lain dari pengasapan ini juga bisa memproteksi daun yang kita keringkan dari instar-instar atau larva-larva hama ikutan dari lahan, seperti ulat ataupun juga hama pencucuk dan penghisap seperti Triptabaci. Ini akan sangat efektif sekali dengan pengasapan. Tapi pada prinsip seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa fungsi dari pengasapan ini adalah untuk merangsang proses perubahan pada daun. Itu adalah prinsip utamanya. Oke, rekan-rekan, mungkin ini aktivitas pengeringan pada malam hari yang kita fokuskan pada proses pengasapan. Nah, untuk proses pengeringan yang menggunakan pengapian akan saya tunjukkan di tempat yang berbeda. Tuh. Oke, Sobat Planter, jadi kali ini kita berada di gudang yang ada aktivitas proses pengeringan dengan menggunakan pengapian, ya. Jadi aktivitas pengeringan dengan pemberian pengapian seperti ini difokuskan pada tembakau yang sudah mengalami proses pencoklatan sempurna, terutama pada lamina atau helaian daun. Dan tujuan dari pemberian pengapian ini adalah untuk menciptakan kondisi kelembapan udara di dalam gudang berada pada kisaran 60-65%. Tujuannya adalah pada kondisi kelembapan 60-65% ini bisa mengantisipasi terjadinya pembusukan pada gagang. Karena pada tembakau yang sudah mengalami pencoklatan sempurna pada laminanya, fase kritis berikutnya pada proses pengeringan adalah pembusukan pada gagang. Pembusukan itu bisa kita minimalisir dengan menurunkan kelembapan udara. Jadi kalau pada siang hari kita buka jendela secara penuh sampai kondisi daun tembakau ini, lamina daun ini terasa agak keras atau berbunyi berisik seperti ini, ya. Nah, ini tandanya kelembapan udara sudah bisa dikatakan aman untuk lamina daun. Tapi kondisi kelembapan yang rendah ini kita arahkan untuk membantu pengeluaran kadar air di gagang
daun tembakau. Sehingga dengan kondisi lembab ini, potensi jamur-jamur yang bisa menyebabkan pembusukan pada gagang ini bisa kita tekan. Jadi itu Sobat Planter, prinsip pengeringan dengan menggunakan pengapian pada malam hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pengeringan pada malam hari dengan menggunakan pengapian. Selanjutnya akan saya sharingkan juga kepada rekan-rekan pada tahapan akhir aktivitas produksi tembakau cerutu bawah naungan pada on farm, yaitu aktivitas menurunkan tembakau yang sudah mengalami proses pengeringan sempurna yang disebut aktivitas from toss. Kita ketemu di sesi berikutnya. Salam Planter. Salam Planter.